ambek cas stop lo habis. Lah, 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 lah. Lah, saya tak record lah. Capek-capek salah bacanya. Bisa semper waktu anjay. IFRS. Belo nanti besinan bacanya. IFRS. IFRS, IFRS, IFRS. Gak tahu habis ah. Capek, Pran. Yo yo lah ha. Lah, lah, lah. Mulai. Lele, moderator. Lah. Nat. Suara oh itunya. Mikmu. Lisma nyomannya yang tadi anjir. Ya ramu aku. Tunggu loh ya setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Project Based Learning 2 yaitu mengidentifikasi mengidentifikasi ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Project Based Learning 2 yaitu tentang mengidentifikasi perlakuan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas berdasarkan PSAK 71 pada perusahaan manufaktur, yaitu pada PT Sampurna Agro Tbk dan PT Gudang Garam Tbk. Baik, sebelum memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Irma Yulia dengan NIM 2304317. Yang kedua yaitu Nadati Fasya dengan NIM 2304318. Yang ketiga yaitu Rani Hanifa Alkansa dengan NIM 2304380. Baik, presentasi pertama akan dibacakan oleh Irma Yulia. Kepada Irma Yulia disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian PSAK 71. PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang dikembangkan oleh IASB untuk menggantikan IAS 39 atau setara dengan PSAK 55. PSAK 71 mengatur klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai, dan persyaratan lindung nilai. Perubahan dari PSAK 55 disebabkan oleh kegagalan korporasi di sektor finansial untuk mengantisipasi krisis seperti pada tahun 2008. Klasifikasi aset kini berdasarkan karakteristik kontraktual, arus kas, dan model bisnis, bukan lagi intense management. Selanjutnya itu fokus utama PSAK. Yang pertama, cadangan kerugian penurunan nilai untuk semua status pinjaman seperti lancar, ragu-ragu, dan macet. Yang kedua, mengatasi krisis kredit seperti pada tahun 2008. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akurasi pengukuran risiko kredit. Selanjutnya itu instrumen keuangan. Menurut PSAK 71, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada suatu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain. Liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual entitas yang dapat berupa yang pertama, penyerahan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Yang kedua, pertukaran instrumen keuangan dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan bagi entitas. Yang ketiga, kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas baik non-derivatif yang mewajibkan penyerahan jumlah variabel instrumen ekuitas atau derivatif yang diselesaikan selain dari pertukaran jumlah tetap kas dan instrumen ekuitas tetap. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Irma Yulia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadati Fasya. Kepada Nadati Fasya disilakan. Baik, selanjutnya mengidentifikasi perlakuan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas berdasarkan PSAK 71. Yang pertama, PT Sampurna Agro Tbk yang pengakuan awal liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi
Kemudian ekuitas modal saham tambahan modal di sektor saldo laba. Tidak ada pengakuan laba atau rugi dalam transaksi modal saham sesuai PSAK 71 dan PSAK 50. Yang B, pengukuran setelah pengakuan liabilitas keuangan, utang dan pinjaman jangka panjang, metode suku bunga efektif atau SBE dibebankan sebagai beban keuangan. Yang kedua, utang usaha dan beban akrual diukur pada jumlah nasional yang mendekati nilai wajar. Yang ketiga, ekuitas tidak diukur kembali setelah pengakuan awal. Perubahan nilai misalnya dari OCL bisa mempengaruhi komponen ekuitas lainnya. Yang C itu penyajian dalam laporan keuangan 31 Desember 2024, total liabilitasnya 4.492.331 juta, total ekuitas 6.210.20.000, disajikan terpisah, liabilitas jangka pendek dan panjang, ekuitas pemilik entitas induk, dan non-pengendali. Komponen ekuitas yaitu modal saham, tambahan modal di sektor, komponen lain, selisih transaksi dengan non-pengendali saldo laba. Selanjutnya yaitu PT Gudang Garam Tbk yang pengakuan awal, liabilitas diakui saat menjadi pihak kontrak dicatat pada nilai wajar tambah biaya transaksi, ekuitas modal saham 962.044.000, agio saham 53.700 juta, diakui jika tanpa kewajiban. Yang B, pengukuran setelah pengakuan. Liabilitas diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau metode SBE mempertimbangkan bunga dan selisih kurs. Ekuitas tidak diukur kembali, saldo laba berubah akibat distribusi laba dan penghasilan komprehensif lain. Yang C, penyajian 31 Desember 2024. Liabilitas 23.022.685. Ekuitas 61.916.551. Disajikan terpisah. Komponen modal saham, agio saham, saldo laba, selisih transaksi, dan non-pengendali. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi komponen liabilitas keuangan dan ekuitas sebagaimana disajikan dalam LPK dan dijelaskan dalam CALK pada perusahaan yang PT Sempurna Agro Tbk dan PT Gudang Garam Tbk. PT Sempurna Agro Tbk, yang pertama liabilitas keuangan jangka pendek, terdiri atas utang usaha 661.520, utang lain-lain 79.929, liabilitas kontrak 137.564, utang pajak 86.011, beban akrual 122.500, imbalan kerja jangka pendek 75.751, utang obligasi atau lancar 166.405, suku ijarah atau lancar 199.904, utang bank atau lancar 208.170. Liabilitas sewa atau pendek 4.762 dan lain-lain 17.732. Yang B yaitu jangka panjang, terdiri atas utang obligasi 445.18, suku ijarah 387.817, utang bank 1.474.807, liabilitas sewa 35.522, lain-lain 3.682, imbalan kerja 209.861, pajak tangguhan 16.959, jangka panjang lainnya 158.277, dan total liabilitasnya yaitu 4.492.331. Yang kedua yaitu ekuitas, dan terdiri atas ekuitas pemilik, yaitu modal saham 363.724, tambahan modal di sektor 583.775, komponen ekuitas lain 4.887, selisih transaksi NCL 28.657, dan saldo laba yaitu cadangan umum 83.995, belum ditentukan 4.529.148. Kemudian total ekuitas pemilik yaitu 5.764.412. Yang B kepentingan non-pengendali atau KNP 445.608 dan total ekuitas konsolidasinya yaitu 6.210.020. Selanjutnya yaitu PT Gudang Garam Tbk. Liabilitas keuangan jangka pendek, pinjaman bank 9.375.398, utang usaha 1.127.437, utang pajak PPh 21, 23 dan lain-lain yaitu 209.407,
utang cukai, PPN, pajak rokok yaitu 8.406.774 dan lain-lain yaitu dividen, biaya utang lainnya sebesar 1.705.199 dan total liabilitas jangka pendeknya yaitu 20.824.215. Yang B jangka panjang terdiri atas imbalan pasca kerja yaitu 1.343.683, pajak tangguhannya 264.432, jangka panjang lainnya yaitu 590.355 dan total liabilitas jangka panjangnya yaitu 2.198.470. Total liabilitasnya 23.022.685. Yang kedua yaitu ekuitas. Yang terdiri atas ekuitas pemilik, yaitu modal sahamnya 962.44, agio sahamnya 53.700, selisih transaksi NCL-nya 33.379, saldo labanya itu dicadangkan 200.000, belum dicadangkan 60.734.156. Kemudian total ekuitas pemilik yaitu 61.916.521. Yang B kepentingan non pengendali atau KNP 70. Dan terakhir total ekuitas konsolidasinya yaitu 61.916.591. Mungkin sekian presentasi dari saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Narati Pasha. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Rani Hanifah. Materi selanjutnya itu mengidentifikasi kebijakan akuntansi terkait liabilitas keuangan dan ekuitas, sebagaimana dijelaskan dalam bagian kebijakan akuntansi perusahaan yang terdapat pada CALK. Yang pertama yaitu pada PT Sampurna Agro Tbk. Pada pengakuan awal liabilitas keuangannya, klasifikasinya pertama nilai wajar melalui laba rugi. Kedua, utang dan pinjaman. Yang ketiga, derivatif lindung nilai efektif. Yang keempat, diakui pada nilai wajar plus biaya transaksi khusus utang dan pinjaman. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan. Utang dan pinjamannya itu biaya perolehan diamortisasi atau suku bunga efektif. Utang usaha, beban akrual, imbalan kerja jangka pendek, yaitu nilai tercatat atau mendekati nilai wajar. Keuntungan atau kerugian diakui saat amortisasi atau penghentian pengakuan. Yang ketiga itu penyajian dalam laporan keuangan. Pada liabilitas dipisah jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan pada ekuitas modal saham tambahan modalisator, saldo laba. Yang selanjutnya itu saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Yang ketiga itu dividen diakui sebagai liabilitas saat disetujui RUPS. Yang kedua yaitu pada PT Gudang Garam Tbk. Pada pengakuan awal liabilitas keuangan diakui saat menjadi pihak dalam kontrak instrumen keuangan. Klasifikasi biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui laba rugi. Dicatat sebesar nilai wajar plus biaya transaksi. Contohnya, pinjaman bank, utang usaha, liabilitas jangka pendek. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan. Menggunakan biaya perolehan diamortisasi, diakui dalam laba rugi, seperti beban bunga, laba rugi selisih kurs, laba atau rugi penghentian pengakuan. Yang ketiga yaitu penyajian dalam laporan keuangan. Pada liabilitas, jangka pendek, pinjaman bank, utang usaha, cukai dan pajak. Jangka panjang, imbalan pasca kerja, pajak taguhan. Pada ekuitasnya, modal sahamnya sebesar 962.044 juta. Yang kedua yaitu agio saham 53.700 juta. Selisih transaksi NCI yaitu minus 33.379 juta. Saldo laba yang dicadangkan 200 juta. Saldo laba yang belum dicadangkan yaitu 60.734.156 juta. Kepentingan non pengendali 70 juta. Sehingga total ekuitas pemilik yaitu 61.916.521 juta. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah pertama, konsistensi pengakuan dan pengukuran liabilitas keuangan. Liabilitas diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau suku bunga efektif.
Yang ketiga yaitu mencerminkan kewajiban secara ekonomi dan akuntansi akurat. Yang kedua yaitu transparansi pengakuan dan penyajian ekuitas. Terdiri dari modal saham, agio saham, saldo laba, transaksi dengan NCI. Tidak diukur kembali setelah pengakuan awal. Perubahan nilai dicatat melalui penghasilan komprehensif lain. Disajikan terpisah dan informatif di laporan posisi keuangan. Kesimpulan yang ketiga yaitu klasifikasi dan pengungkapan lengkap dalam CLAK. Komponen liabilitas dan ekuitas diklasifikasikan jangka pendek atau panjang. Diuraikan rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Tujukan kepatuhan terhadap PSAK dan praktik pelaporan yang andal dan dapat diperbandingkan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan, aku tekan abis tuh Stop stop record. stop recording kan.